Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Wah, lautnya sungguh indah ya, Pak. Ciptaan Tuhan sungguh luar biasa. Iya benar, semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya. Kamu masih ingat Bintang, Tuhan menciptakan laut di hari keberapa? Ingat, Pak, Tuhan menciptakan daratan beserta laut dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan yang berbiji pada hari yang ketiga. Pak, kalau Bintang melihat laut, jadi teringat tentang Firaun dan tentaranya yang tenggelam di Laut Teberau. Pada saat orang Israel berjalan di padang gurun, Firaun berubah pikiran. Ia dan bala tentaranya mengejar orang Israel. Ketika orang Israel mengetahui bahwa Firaun mengejar mereka, mereka menjadi ketakutan, sebab di hadapan mereka adalah Laut Teberau. Lalu bersungut-sungutlah mereka kepada Musa. Iya benar, seolah-olah mereka tidak melihat pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan senantiasa memimpin perjalanan mereka. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Seperti inilah ketakutan mereka. Galak kuda dan kereta Firaun. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir.
Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, adik-adik, setelah orang Israel melihat kuasa Tuhan dalam menolong mereka, maka percayalah mereka kepada Tuhan. Hal ini seperti yang tercatat dalam kitab Keluaran 14 ayat 31 yang berbunyi, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Adik-adik, kita sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan ini tidak terlepas dari kesulitan. Namun kita harus percaya Allah akan menolong kita untuk bisa melewati setiap kesulitan yang kita hadapi. Ia adalah sahabat kita yang setia yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, apa yang membuat bangsa Israel takut dan hormat kepada Tuhan? Dan apa yang dapat adik-adik lakukan untuk mengasihi serta menghormati Tuhan? Adik-adik, sekian dulu renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk mensyukuri kebesaran-Mu dalam hidup kami yang begitu mengagumkan. Ajar kami untuk terus bisa mengasihi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.